JKT48 yang baru memulai petualangannya di panggung hiburan tanah air pun bisa memberi sumbangan. Bukan dari kelebihan materi yang mereka miliki. Cleo melelang notes kesayangannya yang laku Rp440.000. Stella merelakan kacamatanya terjual Rp1.000.000. Jessica juga merelakan pick gitar kesayangannya berpindah tangan. Semua demi tujuan mulia agar bisa melihat anak-anak yatim ini tersenyum gembira di bulan suci Ramadan. Bisa berbagi sama kalian semua, bisa buka bar. Jadi ini ada si bulu matanya nih, pemirsa kabar-kabari. Cuma bedanya dia mutiara-mutiara, kalau ini namanya Royal Highness. JKT48, grup idola ini terbilang masih bau kencur dan anak bawang dalam industri musik kita. Cleopatra dan kawan-kawan, bak bayi merah yang baru saja menongolkan wajahnya. Namun justru disinilah letak keistimewaan JKT48. Meski masih hijau, mereka berani melakukan berbagai terobosan, termasuk bertandang ke sebuah pesantren yang mengasuh anak-anak yatim. Berbekal cinta dan kasih, serta uang donasi dari fans yang berhasil mereka himpun beberapa waktu lalu, Melody, Sania, Cleo, Jessica, Gabriela, Nabila, Gaida, Stella, Sandy, dan Neneng berbaur dalam acara buka puasa bersama anak-anak yang kurang beruntung ini. Dari awal aku pengen bisa datang ke sini, dapat kesempatan ini untuk secara langsung bertemu sama anak-anak yatimnya. Dan pada saat kita di sini tadi sempat dengerin ceramah juga, itu benar-benar nyentuh banget dalam hati karena mereka tanpa orang tua, mereka tinggal di sini rame-rame, mereka jalanin kegiatan semuanya tanpa kedua orang tuanya. Allah. Nah, jadi sekarang kita udah bagi-bagi nih makanannya. Kan kalau tadi kan baru kayak takjil-takjilnya doang. Takjil-takjilnya sekarang baru makanannya. Karena semuanya belum pada makan. Dan tadi baru pada sholat. Karena kasih sayangmu hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa. Akhirnya kita bakal makan juga setelah tadi buka puasa dengan tajil-tajil, kue-kue jajanan pasarnya. Sekarang kita mau makan, guys. Alhamdulillah. Gimana? Lapar banget ya? Iya nih. Iya. Ada airnya kok. Sudah ada airnya ya? Oh iya. Sebentar ya. Iya. Diambilin airnya. Kami merasa sangat senang banget gitu, bisa berbagi sama kalian semua, bisa buka bareng di sini, bisa senang-senang. Tak perlu harus menjadi seorang konglomerat untuk bisa berbagi kasih dengan sesama. JKT48 yang baru memulai petualangannya di panggung hiburan tanah air pun bisa memberi sumbangan. Bukan dari kelebihan materi yang mereka miliki. Cleo melelang notes kesayangannya yang laku Rp440.000. Stella merelakan kacamatanya terjual Rp1.000.000. Jessica juga merelakan pick gitar kesayangannya berpindah tangan. Semua demi tujuan mulia agar bisa melihat anak-anak yatim ini tersenyum gembira di bulan suci Ramadan. Aku punya notnya tuh lucu banget, dan ini kesayangan aku. Aku mau lelang karena insya Allah uangnya itu mau disumbangkan ke yang lebih membutuhkan. Oke, siapa? Jadi penawaran pertamanya berapa ya? Penawaran pertamanya 10.000. Berapa? 20. Alhamdulillah ada 3 barang yang sudah laki terjual.
Di antaranya itu adalah note, terus habis itu tip gitar, terus dan kacamata. Sejatinya, jumlah uang hasil lelang dan donasi dari para fans yang terkumpul tak seberapa, hanya Rp5.622.200. Namun sekali lagi, bukan jumlah, melainkan niat suci untuk bisa berbagi kasih dengan sesama. Anak-anak yatim mendapat kasih sayang, sementara para personel JKT48 justru dikuatkan dengan aksi amal ini. Banyak pelajaran sih yang aku ambil selama di sini. Yang pastinya kayak tadi ya, Pak Ustadznya lagi ceramah, itu Pak Ustadznya bener-bener ngena banget di hati aku, makanya aku sampai tadi nangis dan gak bisa berhenti. Aku sempet malu juga itu karena Pak Ustadznya bilang ternyata di sini teman-teman semuanya katanya suka nggak pede kalau ditanyain tinggalnya di mana, terus bilangnya Yayasan Yatim Piatu. Padahal buat aku mereka itu enggak, mereka itu anak-anak spesial. Ya, makasih buat pemirsa Kabar-Kabari udah ngikutin kita dari awal kita sampai sini, sampai tadi kita udah buka bareng, udah nyanyi bareng, udah nangisin anak kecil, udah ngelain utanya Kak Sandy. Pokoknya makasih semuanya. Makasih. Doa dalam menyesal astagfirullah. Semakin kamu terkenal, lebih banyak orang yang bertanya, kapan Pak Munajat punya menantu? Rana hanya ingin bersuamikan lelaki yang soleh. Ketika cinta harus memilih, di persimpangan itulah Meida Sevira berdiri. Wanita karir bermasa depan cemerlang ini dihadapkan pada pilihan sulit, tetap memilih karir atau menikah demi kesehatan ayah tercinta. Itulah cuplikan perjuangan Zahrana dalam film Cinta Suci Zahrana. Sampean sudah kawin berapa kali? 3. Kamu mau kawin sama orang gituan? Mau, kalau memang bisa membuat Bapak senang. Ya Allah, Pak. Pak, Rana ikhlas membahagiakan Bapak. Tapi tidak dengan mengorbankan nuranimu. Ya, banyak inner konflik atau pertentangan batin yang dia rasakan antara dia harus mengejar terus pendidikannya atau dia meluluskan keinginan orang tuanya untuk segera menikah. Ya pemirsa Kabar-Kabari, jangan lupa saksikan film Cinta Suci Zahrana mulai 15 Agustus hanya di bioskop. Dari kabar JKT48 kita beralih ke persaingan 3 artis wanita. Syahrini, Ayu Ting Ting, dan Ashanty. Di bulan Ramadan ini Syahrini, Ayu Ting Ting, dan Ashanty tiba-tiba muncul dengan busana gamis khas mereka masing-masing. Busana khas milik siapakah yang paling berpengaruh dan paling banyak di pasaran? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Syahrini sudah dikenal sebagai trendsetter dalam berbusana. Namun di bulan Ramadan ini Syahrini tidak sendirian. Ada Ashanty dan juga Ayu Ting Ting yang juga muncul dengan desain baru mereka. Lantas seperti apakah persaingan busana muslim ketiga artis ini? Syahrini ada saingan. Ia sudah tak lagi menjadi satu-satunya artis trendsetter dalam berbusana. Jika tahun 2011 lalu, banyak gaya berpakaian yang dipopulerkan Syahrini, di Ramadan kali ini, Syahrini justru harus bersaing dengan Ashanty dan juga Ayu Ting Ting. Ya, dua penyanyi beda genre ini muncul dengan kaftan dan juga mukena yang tak kalah kerennya. Ashanty misalnya, di Ramadan kali ini, istri Anang Hermansyah ini justru tampil cantik dan berbeda dengan kaftan bermodel seperti kelelawar dan terdapat bordiran batu-batu dari atas sampai ke bagian bawah dan juga di bagian lengannya. Tak sampai di situ saja, Ashanty juga melengkapi penampilannya itu dengan mengenakan turban atau penutup kepala. Jadi ini namanya kayak aku pengajian kemarin, kan modelnya kayak gini juga. Cuma bedanya dia mutiara-mutiara. Kalau ini namanya Royal Highness. Bajunya namanya Royal Highness. Terus aku pakein turban kayak gini karena lagi model sekarang kan, model-model Timur Tengah gitu. Pakai turban kayak gini cantik. Jadi aku lihat belum banyak yang pakai gitu. Jadi
Syahrini sendiri memang merupakan artis dengan 1000 gaya. Layar kaca seolah menjadi etalase bagi dirinya. Apa yang ia kenakan selalu menjadi tren dan dicontoh masyarakat. Jauh sebelum Ashanty hadir dengan kaftan dan turban ala dirinya, Syahrini nyatanya sudah